Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Curhatan suami menyesal tinggalkan istri demi wanita pelakor, inilah yang terjadi. Kasus perselingkuhan menyelimuti kehidupan rumah tangga pasangan asal Malaysia ini. Sebagaimana dilansir dari The Reporter, seorang pria yang berprofesi sebagai dosen hidup tentram dengan wanita pilihannya. Namun ternyata godaan dan bujuk rayu wanita lain tak mampu menahan nafsunya. Bahkan ia yang berstatus sebagai dosen sampai selingkuh dan menceraikan istrinya. Tapi ketika 2 tahun menikah dengan selingkuhannya, nasibnya berubah 180 derajat hingga ia menyesal seumur hidup telah selingkuh. Aku mengenalnya saat dalam satu organisasi pemuda. Dia sangat aktif, smart, serba bisa, dan solehah. Aku sangat tertantang ketika jadi satu dalam forum rapat dengannya. Pendapatnya selalu kubantah meski tahu pendapatnya benar. Aku sebal setiap melihatnya selalu kekeh dengan programnya, tapi justru hal itulah yang membuat aku mulai jatuh cinta padanya. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk menyatakan cinta padanya. Alhamdulillah, dia ternyata punya perasaan yang sama denganku. Tak berapa lama aku mengajak keluargaku ke orang tuanya untuk melamar. Dari awal sebelum menerimaku, ia memang sudah memberi warning kalau memang serius mencintainya, tujuannya hanya satu, yaitu menikah. Aku setuju. Tanpa ada pacaran, hanya sebuah ta'aruf. Dan setelah melalui proses istikharah, kami berdua yakin dan langsung menyelenggarakan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, kami memutuskan untuk kontrak, karena dia memang sangat mandiri. Kehidupan kami setelah menikah sangat bahagia. Dia seorang istri yang menurut dengan suaminya, dan juga dia soleha. Kebahagiaan kami semakin lengkap ketika dari rahim dia lahir seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dan beberapa tahun kemudian lahir adik laki-laki, bayi laki-laki yang lucu. Terasa klop kehidupan kami, namun sayang ketika itu keluarga kami bergejolak. Aku tiba-tiba merasa jenuh dengan hubungan yang terlalu mulus ini. Sebagai seorang dosen, aku punya banyak mahasiswa yang cantik dan pintar. Banyak dari mereka dekat denganku, ada yang karena nilai. Ada juga yang benar-benar baik, tapi meski begitu mereka semua seakan begitu segar dan sangat menggoda. Sampai akhirnya ada satu mahasiswa yang benar-benar berbeda. Dia begitu ceria, cerdas, dan pintar bergaul. Aku memanggilnya Mawar. Awalnya hanya keinginanku untuk mengobrol, tapi lama-lama kami sering bertemu dengan alasan bimbingan mata kuliah. Hingga suatu hari, istriku mendengar aku sedang bercanda dengan Mawar di telepon malam hari, bahkan ia sempat membaca beberapa SMS-nya. Dia mengingatkanku, aku pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hingga dia menemukan sebuah foto Mawar dengan tulisan pujianku kepadanya. Dia sangat marah. Aku menyesal sudah menyakitinya hingga aku menyesal dan berjanji untuk melupakan Mawar. Setan memang telah merasuki jiwaku. Aku belum bisa melupakan Mawar hingga aku berhubungan lewat jejaring sosial. Aa, dia memanggilku. Teteh sangat mencintai Aa. Teteh memang sangat cemburu melihat kemesraan Aa dengan wanita lain. Bahkan rayuan dan pujian itu tidak pernah Aa berikan kepadaku, A. Aa bilang malu, tapi ke gadis itu begitu lancar, A. Apa yang sudah Aa lakukan? Sudah mendekati zina dan itu dilarang oleh agama, apalagi buat seorang laki-laki yang sudah beristri, itu akan menjerumuskanmu. Sekarang sudah berulang-ulang, A. Teteh menyerah. Aa seorang dosen yang sangat pandai dan yakin mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Apa yang dikatakan istriku ternyata belum membuatku sadar, malah semakin terperosok ke dalamnya. Aku tak bisa lepas dari Mawar, hingga suatu hari aku memutuskan untuk menikahinya secara diam-diam. Insting seorang istri memang sangat kuat dan terasa kalau suaminya selingkuh hingga hari yang naas itu tiba. Dia mengetahui semuanya dan terasa seperti terkena tembak. Dia minta aku menceraikannya. Aku tidak bisa menolak. Dari awal komitmen kami memang tak akan ada poligami. Setelah bercerai, aku harus meninggalkan rumahku. Kulihat istriku meneteskan air matanya dan kulihat anak-anakku yang tertidur pulas. Kehidupan baru kumulai dengan Mawar. Di rumah pemberian orang tuanya yang mewah. Ketika aku bersama Mawar, kurasakan betapa jauh berbedanya dengan istriku. Setiap pagi istriku senantiasa menyiapkan keperluanku kerja hingga sarapan. Dia dengan lembut menemaniku. Bersama Mawar semua memang telah siap, tapi bukan Mawar yang menyiapkan, semua dilaksanakan pembantu. Mawar seringkali mengajakku jalan-jalan ke tempat-tempat yang jarang aku kunjungi bahkan asing bagiku selama ini. Saat itu aku teringat saat-saat yang indah bersama istriku dan anak-anakku pergi jalan-jalan ke pasar sore yang ada wahana mainan anak-anak. Tertawarnya mereka membuatku sangat bahagia. Jangankan kesalahan membeli makeup untuk dirinya sendiri saja, dia tidak anggarkan semua penghasilannya untuk nyicil rumah dan membantu keperluan anak-anak. Tapi setelah 2 tahun proses cerai, ada satu email yang sangat menusuk hatiku.
Alhamdulillah, doa aku terkabul. Setelah sekian lama aku menunggu, akhirnya aku punya kesempatan untuk menikahi seorang bidadari cantik yang bisa memberi kebahagiaan kepadaku di dunia yang indah ini dan di surga kelak. Terima kasih ya kamu sudah mencampakkannya. Kini giliranku untuk menyembuhkan hatinya yang luka, memberikan seluruh hidupku untuk senyumnya yang indah dan merawat anak-anakmu yang lucu, smart, dan membanggakan. Dan maaf bila kelak kamu melihat betapa bahagianya aku memiliki istri seperti dia. Rasanya seperti tersendat tenggorokanku. Siapa dia sebenarnya? Aku terus berpikir siapa Mr. X ini, hingga akhirnya terkuak. Suara pintu kamar terbuka, aku lihat Mawar baru datang entah dari mana. Setelah seharian pergi padahal aku ada di rumah, kulihat jam menunjukkan pukul 24 WIB. Maaf ya sayang, aku tadi ada pertemuan sama teman-teman FB ku yang ada di luar negeri. Seru loh, sampai kemalaman deh. Lalu dia menciumku dan langsung pergi tidur. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semakin hari aku melihat kelakuan Mawar yang sangat jauh dari kriteria istri soleha, apalagi hari-harinya selalu dihabiskan dengan FB-an, Twitteran, atau BBM-an. Setiap kali aku membutuhkannya, dia bilang dia sibuk. Hingga suatu hari ditunjukkan bahwa setiap kejelekan akan mendapatkan keburukan pula. Pria yang selingkuh akan mendapatkan pasangan yang selingkuh juga. Aku baca semua jejaring sosialnya ketika ia lupa mematikan laptopnya saat dia pergi. Di luar dugaan, ternyata Mawar sedang berhubungan dengan seorang laki-laki yang seusianya. Dari status Mawar sering jalan-jalan dengannya dan status terakhir malam ini mereka berdua akan check-in di sebuah hotel. Mawar mau karena pemuda itu menjanjikan akan menikahi Mawar secara resmi. Karena memang pernikahanku dengan Mawar hanya pernikahan siri. Malam itu Mawar diantar sebuah mobil dengan pemuda yang persis seperti foto yang ada di laptop. Aku langsung mendatangi mereka dan memarahi Mawar serta memukul pemuda itu. Langsung aku bilang akan menceraikannya. Di luar dugaan ternyata Mawar malah tertawa dan berkata, "Wah enak deh, aku nggak usah susah-susah minta cerai sama Mas. Mas nanti datang ya ke pernikahan kami. Ternyata nggak seru nikah sama orang yang lebih tua dariku. Semua serba aturan, lebih lemot. Oh ya Mas, malam ini juga sebaiknya Mas tinggalin rumahku. Bawa aja tuh barang-barang Mas yang kuno itu." Dan dia langsung ngacir dan pergi dengan pemuda itu. Aku memang pantas mendapatkan semua ini. Aku menangis sejadi-jadinya dengan penyesalanku seumur hidup. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.